Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri berpesan kepada Ali bin Al-Hasan. Di antara pesan beliau yang pertama, ya akhi, utlubul ilma li ta'mala bih. Carilah ilmu untuk kau amalkan. Artinya, wala tatlubhu litubahhiya bihi al-ulama. Jangan kau cari ilmu hanya untuk membanggakan dirimu, menunjukkan kepandaianmu di hadapan para ulama. Wa tumariya bihi as-sufaha, atau engkau hanya untuk berunjuk gigi di hadapan orang-orang yang tak berpengetahuan. Wa ta'kulu bi al-aghniya, atau yang lebih fatal lagi adalah kau mencari ilmu hanya untuk memenuhi perutmu berakah, hanya untuk merongrong harta orang-orang kaya. Wa tastakhdim bihi al-fuqara, atau mencari ilmu hanya untuk memerintah orang-orang yang fakir dan miskin. Fa innalaka min ilmika ma 'amilta bih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmumu itu adalah apa yang kau lakukan, bukan informasi, tumpukan informasi yang datang dari luar sana masuk ke dalam otakmu, lalu kau cerna, kau produksi, kemudian tidak tahu entah kemana, tak teramalkan sama sekali. Bukan itu. Karena itu, wa'alaika ma di'ata minhu, hati-hatilah jangan sampai ilmumu tersia-siakan. Maka kalau digarisbawahi, pesan beliau ini adalah utlubul ilma li ta'mal bih. Orang mencari ilmu itu li ta'mal bih, untuk diamalkan. Baik diamalkan dalam konsep akalnya, diamalkan dalam bentuk wicaranya, berbicaranya, atau diamalkan dalam bentuk tingkah lakunya, atau diamalkan dalam bentuk cara berpikirnya yang jernih, yang bersih, jauh dari hal yang kotor. Itu bagian dari mengamalkan ilmu. Pesan beliau berikutnya, man talabal khair sara ghariban fi zamanina. Barang siapa yang mencari kebaikan, atau siapa yang berbuat kebaikan, sara ghariban fi zamanina, maka dia bagaikan orang yang asing di zaman seperti sekarang, yaitu satu zaman yang menurut kita, pandangan kita hari ini adalah zaman yang paling bersih saat itu, karena dekat dengan sahabat Nabi, zamannya Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi saat itu beliau sudah mengatakan ghariban fi zamanina, artinya di era itu fitnah, ujian bagi umat Islam sudah sangat besar, sehingga untuk mencari kebaikan itu tidak mudah. Untuk mencari kebaikan itu tengil-tengil, sepertinya sangat sulit. Itu di zaman beliau. Pertanyaannya adalah di zaman kita sekarang. Maka yang perlu diwaspadai adalah berhati-hatilah kita dalam menghadapi tantangan zaman yang seperti sekarang ini. Wastaqim 'ala sabili rabbik. Pesan beliau berikutnya, berjalanlah di jalan Allah, berjalanlah di jalan Tuhan dengan penuh istiqomah, dengan penuh kesabaran. Fa innaka in fa'alta dzalika, jika engkau mampu menjalankan itu, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kana maulaka Allah taala, maka jangan khawatir, yang menjadi penolongmu, yang menjagamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jibril, demikian juga panglimanya Allah yaitu Jibril alaihissalam, wassalihul mu'minin, demikian juga orang-orang saleh di kalangan umat Islam, itu juga akan menjadi maulak. Maka di tengah zaman yang seperti ini, istaqim 'ala sabili rabbik, jangan pernah gentar, berjalanlah di jalan Tuhanmu semampumu, sekuat tenagamu, dan jangan khawatir, Allah bersamamu. Pesan beliau berikutnya, washtagil bi dzikri uyubi nafsik 'inda dzikri uyubi ghairik. Saat kau diam, saat kau menyebut-nyebut, maka seringlah menyebut tentang aibmu sendiri, terutama saat kau
'inda dzikri uyubi ghairik, saat kau mengingat aib-aib selainmu. Artinya pesan agar supaya kita pandai bermuhasabah, mencermati, mengaca diri sendiri. Kemudian wahzan ala ma madha min umrik, patut bagimu untuk sedih, bersedih hati, ala ma madha min umrik, sedih atas usia yang sudah lewat, fi ghairi talabi akhiratik, satu perjalanan hidup yang tidak digunakan untuk mencari jalan akhirat. Mungkin saat kita remaja, dari tahun ke tahun, saat kita balik dari tahun ke tahun, menuju remaja, menuju dewasa, bahkan sampai sekarang mungkin sudah berusia, kita teringat bahwa perjalanan hidup kita seakan tidak digunakan untuk talabi akhirah, mencari akhirat, tapi talabud dunya wa ma fiha, mencari keindahan-keindahan, fata morgana, kepentingan dunia. Maka saat seperti itu, pesan beliau, wahzan, patut bagimu untuk bersedih hati, untuk meratapi apa yang sudah kau buang dari usiamu itu. Pesan beliau berikutnya, wa aktsir minal bukai ala ma qad madha, wa aktsir minal bukai ala ma qad awqarta bihi zahraka li'allaka tatakhallas minha. Banyaklah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menangis engkau akan jadi manusia yang bahagia. Menangis bukan sebagai tanda bahwa kau kalah, menangis bukan sebagai tanda engkau manusia yang lemah, tapi menangis itu sebagai tanda la'allaka tatakhallas minha. Boleh jadi dengan menangis itu engkau menjadi manusia yang su'ada, manusia yang bersih, manusia yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan beliau berikutnya, wala tamil minal khairi wa ahli. Di zaman seperti ini jangan sekali-kali engkau berpaling dari kebaikan, wa ahlihi, dan jangan sekali-kali berpaling dari orang yang ahli melakukan kebaikan, wala tuba'id anhum, dan jangan menjauh, jangan menjaga jarak pada orang-orang yang kehidupannya digunakan untuk melakukan kebaikan. Fa innahu la yanju man jawarahum illa man asamallah. Fa innahu lan yanju man jawarahum illa man asamallah. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keselamatan kita itu ketika kita berada dekat dengan mereka. Sebaliknya, siapa yang menjauh, tidak bersahabat, tidak bertalakti, tidak berilqa dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli kebaikan, maka tingkat keselamatan pun juga semakin menipis. Illa man asamallah, kecuali memang Allah menghendaki menjaganya. Pesan beliau berikutnya, wa in aradta al-lihaq bis-salihin fa'mal bi'amal salihin. Saat engkau bertemu, bersua dengan seorang yang saleh, fa'mal bi'amal salihin, maka tirulah amalnya, beramallah sebagaimana orang saleh itu beramal. Bukan mendekat bersahabat dengan orang saleh tetapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Maka pandanglah orang saleh itu bagaimana dia berkata, bagaimana dia bertutur, bagaimana dia menggerakkan lidahnya, bagaimana mereka menggerakkan tangannya, bagaimana mereka menggerakkan kakinya, bagaimana mereka mentasarrufkan sebagian hartanya, bagaimana dia perjuangkan dirinya untuk masyarakatnya, untuk umat Islam. Pandanglah itu, apa yang mereka lakukan. Fa'mal, saat kau paham tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh sejengkal demi jengkal, maka ikutilah semampumu apa yang mereka lakukan. Waqtafi
bima asabta minad dunya. Dan jangan lupa pesan beliau, qanaahlah, nerimanlah atas apa yang kau terima dari dunia ini. Wala tansa man la yansaka. Hal yang paling penting adalah jangan sekali-kali kau melupakan sosok yang tak pernah melupakanmu. Wala taghfal amman qad wakkala bika. Jangan pernah kau melalaikan orang yang tak pernah melalaikanmu. Yuhsi atharaka, yang selalu menjaga perjalanan hidupmu. Wa yaktub amalaka, yang selalu mencatat amal perbuatanmu. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala, yang tak pernah lupa menjaga kita, yang tak pernah lupa merahmati kita, yang tak pernah lupa setiap detik, setiap menit dalam perjalanan hidup kita, mulai dari kecil sampai wafat. Dialah zat yang tak pernah melupakan kita, yang selalu menghargai sedikit amal kebaikan yang kita lakukan, mulai yang paling kecil sampai pun yang paling besar. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan Sufyan Ats-Tsauri berikutnya adalah raqibillahi fi sariratika wa alaniyatik. Mendekatlah kepada Allah saat kau sepi, saat kau sendiri, saat kau berada di kesunyianmu. Wa alaniyatik, demikian juga saat kau berada di tengah keramaian. Jangan dibalik, atau hanya di keramaian saja engkau mencoba seakan seperti dekat dengan Allah, tapi di saat kesendirian kau begitu binal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saran beliau adalah raqibillah fis sariratika. Saat di kesunyian itulah kita harus menjalin satu hubungan yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa raqibun alaik. Dialah zat yang selalu memantaumu, dialah zat yang selalu mengamati, dialah zat yang tak pernah tidur, dialah zat yang tak pernah alpa melihatmu, setiap jengkal kelakuanmu, bahkan sampai hal yang paling kecil dalam hatimu. Dia adalah raqibun alaik. Wastahi mimman huwa ma'ak. Layak bagimu kau malu apa yang ada pada dirimu, sifat-sifat riakmu, sifat-sifat kesombonganmu, ketakaburanmu, sum'ahmu, riakmu di hadapan sesamamu. Wastahi, malulah akan hal itu. Wa huwa aqrabu ilaika. Ingat, dialah zat yang mengetahui semua itu. Min hablil warid. Wa huwa aqrabu ilaika min hablil warid. Dialah zat yang paling dekat denganmu, bahkan lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Kaum muslimin, itulah di antara pesan sosok yang agung, Sufyan Ats-Tsauri. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di zaman kita yang seperti ini dari nasihat-nasihat beliau itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.